Salam Nusantara, salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kakek, opung, mbah, nenek, ya abang, bapak tua, bapak muda, ya itu kakak, adik-adik, semua ya yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Saya mengasihi saudara, tapi Tuhan jauh lebih mengasihi Anda. Datanglah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan malam hari ini atau sore menjelang malam ini kita akan mendengarkan firman Allah. Pembacaan firman Allah sangat panjang, tapi tidak saya akan baca. Tapi bagi Anda yang punya Alkitab nanti bisa baca kisah ini dalam 2 Tawarik pasal ayat yang kedua sampai ayat pasal yang ke-16. Nanti di situ kita akan melihat beberapa ayat dari penjelasan saya. Nah, puji nama Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah memulai dengan baik, jangan mengakhiri dengan buruk. Memulai dengan baik, jangan mengakhiri dengan buruk. Nah, Raja Asa ini dia sebenarnya memulainya dengan baik, tapi pada akhirnya nanti kita bisa melihat pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kehidupannya. Dan waktu dia hidup, ya katakan waktu dia hidup mengandalkan Tuhan, hidup betul-betul mempercayakan Allah, dia pertama dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Jadi ini yang dilakukan pertama, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Jadi bisa Anda bayangkan kalau orang melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi peninjauannya bukan dari baik secara manusia, tapi di mata Tuhan. Jadi yang betul-betul di situ benar menurut Tuhan, baik menurut Tuhan. Baik menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan, atau baik menurut Tuhan. Satu contoh, ada orang berbohong untuk keselamatan kita. Dia ada di rumah kita, dia melakukan apa? Bermohon kepada kita untuk jangan memberitahukan kepada polisi. Lalu kita katakan gak ada dia. Menurut dia baik kau, tapi menurut Tuhan nggak benar. Jadi ukurannya adalah baik menurut Tuhan, benar menurut Tuhan. Dan itu Raja Asa itu sangat luar biasa. Itulah yang dilakukannya. Yang kedua yang dilakukannya ialah Asa itu mengutamakan Allah. Itu kita baca ayat yang ke-7 di sana. Katanya kepada Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilingi dengan tembok besar beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Wow. Jadi selama dia memerintah, keamanan itu pasal 15 ayat 19 di situ dikatakan selama 35 tahun keamanan itu diberikan kepada Raja Asa karena dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Lalu kemudian dia mengutamakan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, lalu kemudian mengutamakan Tuhan, artinya begini, dalam segala hal kita melibatkan Tuhan. Ini baik apa enggak Tuhan? Ini benar apa enggak? Ya. Bagaimana kita mengetahuinya? Dari firman Allah. Kalau dulu masih mereka bisa berkomunikasi. Ada nabi yang bisa dipakai pada waktu itu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Jadi nabi-nabi dipakai atau pelihat. Ya. Jadi kalau nabi yang benar itu, dia bisa menerima amanah firman dari Allah, dan dia juga bisa melakukan mujizat. Jadi ada nabi tidak bisa melakukan mujizat, itu bukan nabi.
menurut firman Allah itu nabi palsu. Jadi kalau nabi tidak bisa menerima firman yang benar, ya itu palsu. Tidak bisa melakukan mujizat, itu palsu. Jadi dia Raja Asa ini mengutamakan Allah. Lalu yang ketiga dilakukannya ayat yang ke-8. Di ayat 8 kita lihat pasukan-pasukan Asa orang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang, membawa perisai besar dan tombak. Dan dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah mereka, semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 9. Zera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai di Merasa. Lalu Asa maju menghadap mereka, mengantar barisan perangnya ke lembah Zepata dekat Merasa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu yang kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Nah, jadi di sini saya mengatakan Raja Asa itu mengandalkan Tuhan. Dia lemah, tapi dia tahu Tuhannya kuat, dahsyat. Dia menciptakan langit dan bumi. Sekalipun pasukan mereka setengah daripada pasukan Raja Zera dari Ethiopia itu 1.000.000 tambah 300 kereta, dan itu pasukan yang besar, setengah, ya. Tapi Raja Asa tidak takut, karena dia mengandalkan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan, dan dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dia maju dan bertanya pada Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan Tuhan? Kemenangan bagi Raja Asa. Dia memulainya dengan baik. Tapi sayang, setelah Tuhan memberikan hal yang sangat berlimpah-limpah dalam mereka, Raja Ethiopia kalah dibuatnya dan diberikan keamanan selama 35 tahun. Dan masa yang sangat luar biasa. Pembangunan dilakukan di sana di seluruh penjuru dalam kerajaannya. Dan itu sangat luar biasa. Tapi saya katakan sayang, dia memulainya dengan baik, tapi mengakhirinya dengan buruk. Mengapa saya katakan mengakhirinya dengan buruk? Ternyata orang kalau sudah tinggal dalam zona nyaman, itu kemampuannya untuk berserah diri kepada Tuhan mungkin menjadi lemah mungkin, ya. Atau karena dia sudah menikmati rasa zona nyaman itu, sudah lupa akan Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan, lupa bahwa itu semua pemberian Allah dalam kehidupan Raja Asa dan rakyatnya. Lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan kemurahan hati Tuhan, lupa akan belas kasihan Tuhan, lupa akan pembebasan Tuhan yang Tuhan lakukan dari Raja Ethiopia itu. Wah. Mari kita lihat apa yang buruk dia lakukan. Yang pertama, pasal 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terlupulah tentara Raja Aram dari tanganmu." Jadi sebenarnya Raja Aram Ben Hadad itu sebenarnya ada di bawah kekuasaan dari Raja Asa. Tapi ketika Baesa Raja Israel, ya, dia kan Raja Yehuda, Raja Israel mau menyerang dia, mungkin karena sudah nikmatnya dia lupa cara rayanya, lupa 35 tahun. Jadi dia datang kepada Raja Aram memberikan upeti emas, dan itu membuat Allah sangat murka, sangat marah.
Makanya Tuhan mengirim Hanani sebagai pelita untuk menegur Raja Yehuda, yaitu Asa. Apakah Yehuda menerima, Raja Yehuda menerima? Enggak. Dia justru marah, sakit hati, dan memenjarakan Hanani. Lalu kemudian apa? Yang kedua dilakukannya adalah melakukan yang jahat, yaitu memenjara dan menyiksa yang lain-lain. Wah, dari raja yang melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, menjadi terbalik, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, kalau engkau memulainya dengan baik, jangan akhiri dengan buruk. Siapa? Paulus memulai dengan buruk, tapi mengakhirinya dengan baik. Mana Anda pilih? Memulainya dengan baik, lalu mengakhirinya dengan buruk, atau memulai dengan baik, mengakhiri dengan buruk. Jadi tadi memulai dengan baik, mengakhiri dengan buruk. Memulai dengan buruk, mengakhiri dengan baik. Mana yang Anda pilih? Yang saya pilih, kalau boleh ya, memulainya dengan baik, mengakhirinya dengan baik. Tapi kan karena pilihan itu saya tapi ya itu, begitulah. Ya. Itu sebab saya katakan, Anda mulai dengan baik, jangan akhiri dengan buruk. Hidup saya memulai dengan buruk, dan saya tidak akan mau mengakhirinya dengan baik. Dengan buruk. Saya telah memulainya dengan buruk, dan saya tidak akan mengakhirinya dengan buruk. Tapi saya telah mulai dengan buruk, dan saya bertekad untuk melaksanakan dan mengakhirinya dengan baik. Seperti Paulus bilang begini, I have fought with good fight. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. I have finished the race. Aku telah mengakhiri perlombaan. I have kept the faith. Saya sudah memelihara iman. Haleluya. Haleluya. Jangan buat Taman Eden menjadi Taman Edan. Jangan buat taman kenikmatan menjadi taman kepahitan. Jangan buat taman kehidupan menjadi taman kematian. Jangan buat taman kesukaan menjadi taman kesusahan. Loh, ini yang dilakukan oleh Asa. Menikmati ketenteraman selama 35 tahun, bukannya malah bersyukur. Lalu apa yang terakhir dilakukan oleh apa? Tuhan beri dia sakit karena kejahatan yang dia lakukan terhadap Nabi Tuhan, terhadap orang benar. Lalu Tuhan beri sakit, bukannya bertobat, bukannya Tuhan ampuni aku udah berdosa, aku udah salah, ampuni aku Tuhan, ampuni aku, ampuni. Sayangi aku, sayangi Tuhan, sayangi aku salah, aku telah melanggar segala cita-citamu. 35 tahun aku sudah menikmati segala kebaikan-kebaikanmu. Aku bohong, aku sombong, ampuni aku Tuhan. Ampuni dosa-dosaku, ampuni kejahatanku. Seharusnya begitu. Tapi dia justru tidak melakukan itu. Akhirnya dia mati dengan sakit penyakitnya itu. Dalam keadaan iman yang tidak terpelihara. Sama itu dengan Raja Salomo. Memulainya dengan baik, mengakhirinya dengan buruk. Makanya mama saya dulu mau kasih nama anak saya yang paling besar Salomo. Saya tahu kisah hidup Salomo.
Mama, saya mohon maaf. Kalau itu nama tidak akan saya lekatkan kepada anak saya. Mohon maaf. Sama seperti Mama memberi saya Simon. Saya pernah tanya Mama saya kenapa saya diberi Simon. Jauh rupanya di hati Mama saya itu supaya saya menjadi Simon. Seperti Petrus itu. Jadi memang nama saya itu dibuat Joner Simon Mangapul Simanjunta. Mangapul itu artinya menghibur. Ya, dalam perjalanan waktu akhirnya Tuhan apa yang diinginkan oleh orang tua itu ternyata jadi. Impian orang tua itu jadi. Saya menjadi pelayan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, Mama tolong, maaf, saya tidak bisa memberi. Mungkin kalau yang lain Mama beri, silakan. Tapi itu juga harus tes dari firman Allah. Kalau jahat mulanya lalu baik, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia baik lalu jahat, itu nggak bisa saya terima itu. Karena saya ingin anak saya itu berakhir dengan baik. Semua anak saya berakhir dengan baik. Keluarga saya berakhir dengan baik. Gitu. Jadi saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Buat ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan engkau memulai dengan baik, tapi mengakhirinya dengan buruk. Itu sebabnya saya katakan tema firman Allah, memulai dengan baik, jangan mengakhirinya dengan buruk. Karena saya tidak ingin mengakhirinya dengan buruk itu terjadi. Itu sebabnya saya katakan jangan. Tapi Raja Yehuda itu, dia memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan buruk. Dan akhirnya terhilang dari Tuhan. Mari dalam kehidupan ini ada banyak hal, persoalan-persoalan hidup yang mungkin karena persoalan-persoalan hidup itu. Bisa kan hal yang membentuk kita itu ada 3 hal dalam hidup ini. Yang pertama, firman Allah. Jadi firman Allah itu bisa membentuk kita kepada hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu kemudian manusia, besi menanamkan 17 itu, besi menajamkan sesama besi, manusia menajamkan sesama manusia. Nah itu, jadi karakter kita dibentuk dari pergaulan kita dengan masyarakat, lalu dengan masalah, situasi, kondisi, keadaan. Ada banyak orang karena keadaannya sudah nyaman, seperti Raja Asa ini, akhirnya dia lupa bagaimana cara berperang, lupa bagaimana cara berdoa, lupa cara bagaimana berharap kepada Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan itu. Jadi mari jangan kita mengulangi kesalahan orang yang sudah kita ketahui, tapi ambil hikmah supaya kita lebih berhikmat menghadapi hidup ini ke masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu malam ini, berkati kami yang mendengarkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang menolong. Terima kasih. Berkati presiden dan wakil presiden, berkati gereja dan para menteri, para pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, semuanya. Gereja Tuhan aras nasional, Tuhan gereja Tuhan berkati juga Tuhan Yesus Tuhan berkati. GP juga Tuhan berkati, sahabat-sahabat kami yang melayani Tuhan di Ngaret, di lembah, dimanapun. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saya mengundang Anda untuk menerima Yesus dan ikuti doa saya dan taruh tanganmu di dada, ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saya mohon ampun, sucikan saya dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku saat ini, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih, saat ini saya yakin, saya percaya, saya sudah menerima hidup kekal dan saya menjadi warga negara surga. Terima kasih, menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan bagi Anda yang sakit, saya mau katakan, Tuhan masih tetap sama, tidak berubah.
Kalau Anda yang sakit, taruh tangan Anda di tempat yang sakit. Bapa di surga, Tuhan tolong setiap apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, tumpangkan tangan atas mereka, karena Engkau adalah Allah yang tidak mengenal ruang, jarak, dan waktu. Saat ini kami berdoa, saat ini juga Engkau bisa menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, aku perintahkan keluar. Sembuhlah Engkau oleh bulu-bulunya, yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, COVID sirna dalam nama Yesus. Tuhan, kunjungi orang-orang yang sakit di rumah sakit atau di rumah-rumah orang yang mengidap COVID itu. Tolong mereka Tuhan, sembuhkan, kuatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, bagi mereka-mereka yang memiliki kelemahan, hingga mereka berjalan di kanan setan, yang merugikan diri mereka, merugikan orang lain, masyarakat, bahkan bangsa. Kalau Engkau orangnya yang mau berubah, yang mau mengalami kenikmatan, menjadi orang-orang yang berguna, saya mengatakan, ketika Engkau menerima Yesus, Tuhan menjadikan Engkau menjadi berarti. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengatakan, kalau Engkau orangnya, taruh tangan kananmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang mereka ditaruh di dada, yang mengikat, mengalami keterikatan akan dosa. Dosa apapun yang mereka alami, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar dan putuslah segala rantai dosa itu dari mereka, dan Engkau masuk dalam hati mereka, bebaskan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi umat-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat Anda menjadi warga negara surga. Dan dimanapun Anda berada, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, yang baru menerima, masuklah dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di gereja yang terdekat ke rumah Anda. Tuhan Yesus memberkati, puji nama Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan serta menyimpan firman Allah dalam hatinya. Dan juga saya mau katakan, iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Allah. Aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Dan saya mau katakan, Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepada. Selamat malam. Dan apabila malam ini Anda mau tidur, harapan saya bagi kita semuanya, cintai firman Allah, baca firman Allah, berdoalah supaya ketika kita tidur, kita seberapa waktu pun kita tidur, karena ketika kita tidur dengan kualitas ilahi, maka kita akan merasakan kenikmatan, kesegaran tubuh kalau kualitas ilahi yang kita nikmati dalam ketiduran kita. Dan itu sebabnya bagaimana kita supaya bisa menikmati tidur dalam kualitas ilahi, dekatkan diri kepada Tuhan, baca firman Allah sebelum tidur, berdoa, dan serahkan diri kepada Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Selamat malam Indonesia, selamat malam Nusantara. Haleluya, amin.